Selamat datang di Desa Watulawang, mutiara kecil dari Kecamatan Bejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Watulawang adalah desa yang menyimpan sejarah dan filosofi tersendiri. Nama Watulawang berasal dari batu besar yang berbentuk seperti pintu, menjadi simbol keterbukaan dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Desa Watulawang terdiri dari beberapa duku yang hidup rukun dalam kebersamaan. Setiap duku punya cerita dan kehidupan masyarakatnya sendiri. Kehidupan di desa ini juga didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai. Ada masjid dan musola yang bukan hanya jadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan agama bagi masyarakat desa. Di bidang pendidikan, Desa Watulawang memiliki sekolah dasar dan PAUD sebagai tempat anak-anak menimba ilmu dan mengembangkan diri. Fasilitas ini menjadi wadah penting bagi lahirnya generasi penerus yang cerdas dan berkarakter. Desa Watulawang memiliki warisan yang masih dijaga hingga kini. Ada makam Mbah Kuwu, tokoh leluhur desa yang menjadi tempat ziarah dan doa. Tradisi seni cepetan dan ebek terus dilestarikan menjadi simbol kekuatan, kebersamaan, serta identitas masyarakat. Dalam bidang kesehatan, Desa Watulawang memiliki 4 posyandu. Kegiatan rutin ini menjadi sarana pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus wujud kepedulian desa terhadap generasi penerus yang sehat dan kuat. Potensi unggulan Desa Watulawang tidak lepas dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil jenitri. Biji bernilai tinggi ini diolah menjadi berbagai aksesori yang indah sekaligus menjadi kebanggaan warga. Asal muasal pertama dan kenapa Bapak memilih usaha jenitri ini, dan selanjutnya apakah Bapak orang pertama kali yang memulai usaha jenitri? Oh, masalah jenitri itu apa? Sudah dari dulu, sudah dari kakek dulu lah. Jadi saya masih kecil pun itu jenitri sudah laku. Itu waktu dulu kan jenitri itu butiran biasa, jadi nomoran. Jadi kalau nggak salah itu jenitri jadi 3 nomor lah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dulu sebelum Cina turun. Jadi dulu jualnya itu katanya itu ke India. Tapi sini kan setornya kan tetap ke pengepul-pengepul. Nah di situ jadi orang Cina datang, jadi kita bisa bikin palung terus jual sendiri kayak gitu. Kalau dulu kan jadi rata-rata itu yang beli ke orang India lah. Nah, jadi memang Bapak sendiri sebelum memulai usaha ini sudah sadar bahwa satu biji jenitri itu tidak menghasilkan. Ya kalau dulu memang satu itu jenitri itu emang dibagi jadi 3 nomor. Dulu kalau nggak salah itu nomor 1-nya sampai 150, terus nomor 2-nya itu sudah kalau nggak salah 20 perak terus nomor 3-nya 10 perak lah gitu. Semenjak itu kan Cina turun, jadi harganya naik kayak gitu, motifan naik waktu itu. Ada yang sampai 10.000, 15.000, bahkan saya pernah jual itu satu butir itu 28.000 satu butir dulu. Dari tangan-tangan terampil inilah, jenitri Watulawang bisa menembus pasar hingga ke luar negeri. Lebih dari sekadar sumber penghasilan, jenitri menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat desa.
Selain jenitri, Desa Watulawang juga dikenal dengan tembakau. Tanaman ini menjadi salah satu penopang ekonomi warga sekaligus warisan usaha turun-temurun. Yang mungkin saya tanyakan tentang awal mula Bapak memilih usaha tembakau ini. Nek kula terus ramon niku turun-temurun. Kalau untuk pemasarannya sendiri seperti apa? Pemasaran tintingan nek kula piyambak niku mboten masarakan. Kula nung sifate ndamel wonten sing masarakan. Ya, pertama kita cangkul lah ya, tanah dari nyangkul terus cangkul aja nggak cuma sekali, paling nggak 2 kali. Nah terus kita bikin lubang kecil buat penanaman. Nah terus kalau udah dilubangin baru ditanam sekitar umur 15 hari ada penggemburan tanah. Nah terus pupuk kandang tuh wajib kalau di sini. Terus kalau untuk penyiraman tuh kalau 1 sampai 7 hari tuh mayoritas itu berjalan 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Nah kalau udah 7 hari ke sana biasanya 2 hari sekali. Ya. Kalau udah mau umur 1 bulan bisa 4 hari 5 hari Sekali. ya. Terus kalau udah umur 36 hari 30 sampai 40 hari kita harus ada proses pemutasan pupus. Nah, terus 30 sampai 40 hari terus sampai panen sampai 90 hari 90 hari panen. udah tua ya. Dari ladang yang hijau hingga rajangan yang siap dijemur, tembakau Watulawang bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga cerminan ketekunan dan warisan turun-temurun masyarakatnya. Tidak hanya itu, banyak warga desa Watulawang yang juga mengembangkan usaha peternakan sapi dan kambing. Hasil ternak ini bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber penghasilan tambahan yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. Selain kekayaan budaya dan potensi ekonomi, Watulawang juga menyimpan pesona Bukit Pranji. Dari puncaknya yang terbentang, pemandangan indah pebukitan, persawahan, hingga cakrawala Kebumen yang menenangkan jiwa. Bukit ini menjadi ruang wisata alam yang cocok untuk bersantai, sekaligus menambah kebanggaan desa atas keindahan alamnya. Lebih dari sekedar pemandangan, Watulawang adalah ruang di mana budaya, alam, dan keramahan masyarakat terpadu dalam harmoni. Desa Watulawang bukan sekedar tempat singgah, melainkan tempat untuk menemukan kembali makna dalam kesederhanaan.